Dan dari pihak Dinas Kesehatan sudah ada upaya, salah satunya adalah rapid. Penyediaan rapidnya. Neng ndi Bu iku? Di rumah sakit ada, di puskesmas juga ada. Neng ngene apotek-apotek kan dicetik dhewe ra iso. Bisa, nggak boleh. Itu kan interpretasinya harus kita sesuaikan dengan gejala klinis yang menyertai ya. Gitu. Khawatirnya keliru nanti kalau hanya sekedar cerit gitu aja. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama Dr. Amirati dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Semangat pagi, Bu Dokter. Sehat, sehat, sehat. Sehat, sehat, sehat. Luar biasa. Luar biasa. Topik yang akan kita ambil kali ini adalah persoalan DBD, demam berdarah. Monggo, Bu Dokter, menyapa dulu sama sedulur ISK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur ISK Nggih. News, sehat-sehat semua. Mudah-mudahan terhindar dari DBD. Amin, amin, amin. Semoga kita bisa menjalankan germas, ya, Gerakan masyarakat hidup sehat. Ya. Bu, ini kan beberapa rumah sakit memang kebak, Bu. Walaupun banyak penyakit yang macam-macam. Salah satunya yang paling penting untuk bisa kita berikan edukasi kepada masyarakat adalah berkaitan dengan demam berdarah. Dewasa ini banyak WA juga ke kita, Min aku njaluk di fogging. Tapi Min ini ini yang fenomena yang terjadi di kalangan netizen. Mungkin bisa diberikan edukasi masyarakat atau pertimbangan-pertimbangan apa kenapa fogging tidak lagi efektif, Ibu. Matur nuwun. Ini kesempatan bagus banget dan saya atas nama dinas terima kasih karena ini kesempatan kami untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa fogging itu saat ini adalah menjadi pilihan paling akhir kalau bisa. Paling akhir ketika memang sudah tidak terkendali lagi. Nah, kenapa kok begitu? Karena pertama, dari ini saya bicara dari beberapa hasil penelitian. Baik. Dari beberapa hasil penelitian itu yang pertama, nyamuknya ini sendiri sebenarnya sudah waspada. Jadi nyamuk penyebar virus dengue itu, nyamuk Aedes aegypti ini punya indera seperti kita, punya mata, punya telinga, punya hidung yang bisa merasakan aktivitas dari fogging. Pertama, ketika dia mendengar deru mesin fogging itu dinyalakan, sebetulnya dia itu sudah kabur sendiri. Sedulur ISK. Ya, jadi kalau misalnya kemudian kita mau melakukan fogging di satu wilayah, maka sebetulnya nyamuk itu sudah begitu kita setel mesinnya itu, mereka sudah kabur. Jadi kita malah nyemprot-nyemprot daerah itu sendiri tanpa nyamuknya gitu. Kedua, ternyata dia punya indera penciuman. Ketika satu daerah itu sudah ada bekas, kalau pestisida yang disemprotkan oleh mesin fogging itu kan nempel di dinding, di meja, di air, bahkan di air. Ketika itu sudah ada bau-baunya nyamuk, maka sebetulnya nyamuk itu enggan untuk ke situ. Sama halnya dengan dia tuh bisa mencium bau keringat kita. Dan itu sangat-sangat dia sukai, kemudian dia suka hinggap di baju bekas yang kita pakai, kita gantung gitu ya, nggak kita cuci itu memang jadi sarang nyamuk. Nah, sebaliknya ketika dia bau-bau pestisida, dia itu sudah enggan datang ke situ. Nah, kan rekosonya bukan kita membunuh si nyamuknya, belum sempat kita bunuh dia sudah pergi. Jadi kan justru malah efek dari negatif pestisida itu malah justru tidak ke nyamuknya tapi ke kita. Dan dari beberapa hasil penelitian ternyata pestisida yang disemprotkan itu yang digunakan itu bisa berefek pada hormon di dalam tubuh kita. Jadi ada beberapa penelitian baik luar negeri maupun dalam negeri yang menunjukkan bahwa hormon yang berubah akibat paparan pestisida ini bisa menimbulkan satu, infertilitas. Kemandulan ya. Oh gitu. Ya, mengganggu kesuburan. Kemudian karena berpengaruh pada hormon tubuh kita. Kemudian kedua juga memicu diabetes mellitus. Diabetes mellitus baik pada orang dewasa, pada ibu hamil maupun pada anak-anak. Dan kalau pada anak-anak itu berarti anak itu begitu lahir dia sudah ada gejala mengarah ke diabetes mellitus dan dia akan berkembang menjadi diabetes mellitus seumur hidupnya. Itu. Kemudian juga
tentu saja pada otak ya, hormon-hormon yang berpengaruh pada otak, jadi akan mengganggu proses perkembangan seorang anak, bisa menjadi autis. Jadi akhir-akhir ini kan semakin banyak ini ya yang ada gangguan-gangguan perkembangan tumbuh kembang, salah satunya autis. Bisa jadi mungkin karena efek dari pestisida yang walaupun mungkin tidak hanya dari fogging ya, tapi juga dari polusi dari makanan yang disemprot pakai pestisida. Banyak hal itu. Jadi ketika kita membebani tubuh dengan fogging, maka itu akan mempertinggi resiko terkena itu tadi. Belum lagi nanti kanker kulit utamanya, ya, kemudian saluran pernafasan juga. Dan ya kalau ditimbang dengan tadi kita semprot berisiko pada manusia seperti itu, sementara nyamuknya nggak mati pergi kan, maka itu kami jadikan menjadi alternatif yang paling terakhir. Dan di penelitian kebetulan tahun 2023, ketika 2022 kami ada ledakan kasus DBD di Kudus, maka kami bekerja sama dengan Balai Besar Vektor di Salatiga, B2 VRP ini Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, di bawah Kemenkes langsung. Mereka datang ke sini, mereka melakukan penelitian nyamuk yang jentik yang ada di Kudus itu mereka bawa ke labnya sana, diperiksa, itu ternyata bagian besar nyamuk kita itu sudah resisten terhadap pestisida yang kita biasa gunakan untuk nyemprot. Itu ya. Artinya berarti kan sebenarnya bolak-balik lagi udah nyamuknya itu diusir. Kalau misalnya nyamuknya ada yang keserempet kena pestisidanya pun dia nggak mati karena udah kebal. Jadi malah justru tindakan itu malah akan meracuni kita. Akan berefek. Mungkin tidak dirasakan dalam waktu 2-3 hari, 1-2 bulan, tetapi mungkin 5, 6, 7, 10 tahun ke depan ada generasi kita itu yang berbahaya dari fogging. Dulur YSK, jadi penjelasan dari beliau sudah sangat mendasar bahwa dalam fogging yang seringkali WA ke saya ya terutama, itu ada rentetan bahaya-bahaya yang perlu diketahui. Salah satunya adalah fertility. Fertility itu reso di anak piye lur. Ya itu salah satu. Kedua, ternyata itu ada kemungkinan bisa menimbulkan diabetes, baik pada bayi maupun orang dewasa. Nah, bibit diabetes ini kemudian bisa berkembang menjadi diabetes sungguhan. Nah, ini yang kemudian menjadi kenapa fogging itu menjadi alternatif sangat paling terakhir untuk digunakan. Terlebih ada penelitian yang ada di Salatiga menyebutkan bahwa jentik, belum jadi nyamuk itu kalau jentik, itu sudah kebal terhadap pestisida. Yang biasa kita. Nah, iku lur, sehingga merupakan alternatif terakhir ketika kita hendak melakukan fogging. So, kudune piye, Bu? Nah, iki. Kudune piye? Yang pertama yang harusnya kita lakukan adalah bergandengan tangan. Kenapa? Karena DBD ini merupakan penyakit yang berbasis lingkungan. Kenapa kok saya sebut lingkungan? Karena lingkungan sekitar kita ini yang akan menentukan kita itu berisiko terkena DBD atau enggak. Ketika lingkungan kita menjadi perindukan nyamuk yang nyaman, maka kita akan potensi kita untuk terkena DBD akan semakin besar gitu. Tapi kalau lingkungan kita nggak nyaman untuk si nyamuk itu berkembang biak, ya insya Allah aman saja gitu lah. Yang nyaman tuh seperti apa? Pertama, terlalu banyak genangan air. Genangan air dapat dari mana? Dari barang-barang bekas yang tergeletak. Misalnya nih, jarak gitu ya? Nggak jarak, sampah yang nggak segera dieksekusi ya. Nah, membuang sampah sembarangan, mungkin hanya sekedar air minum dalam kemasan yang nggak habis diminum, gelas itu ya, yang gelas atau yang botol, sedikit saja, mungkin hanya sekitar 1 cm saja, itu ternyata sudah bisa menjadi sarang nyamuk. Karena kalau air minum kemasan itu kan bersih. Betul. Nyamuk ini kan sukanya air yang bening, malah ya, elit. Nyamuknya elit itu satu. Kemudian juga membuang plastik sembarangan. Plastik bungkus itu ya. Plastik itu kalau geletak di tanah itu nggak rata, ada cekungannya sedikit aja. Ini kan musim hujan kan, kemarin hujan sebentar ya, ini sekarang panas sekali. Itu justru akan memicu genangan-genangan di sampah.
kami pernah mengunjungi salah satu sekolah SD karena memang kami melakukan gerakan PSN ini di sekolah. Ada itu sampah geletak saja di halaman mereka. Ternyata itu ada genangan air dan sudah ada jentiknya. Jadi betapa betapa pentingnya kita tuh bersih-bersih. Itu satu untuk mencegah agar tidak berkembang biak. Kemudian ya tentu saja seperti yang menguras, mendaur ulang, menutup penampungan air tetap masih harus perlu kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jangan biasakan menggantung pakaian yang baru kita pakai mana-mana. Sesuk dinggone. Ini seperti jaketnya jenengan ini ya. Kan tebel kan eman-eman nek dicuci ya, besok dipakai lagi gitu. Sebaiknya kalau seperti itu laundry larang, Bu. Kalau nyuci sendiri nggak sempat gitu ya. Dilipat. Lebih baik dilipat. Karena ketika digantung itu sudah kena agak sedikit keringat kita. Bau itu sangat disukai nyamuk dan nyamuk tuh suka bergantung nempel pada barang-barang yang menggantung. Jadi makan korden itu harus sering wiyai gitu ya biar tidak jadi sarang nyamuk. Kemudian juga ya kita melakukan kegiatan menanam tanaman-tanaman yang bisa mengusir nyamuk, misalnya serai, pandan, lavender itu ya. Lavender ya. Kalau ilmunya itu atsiri. Jadi tanaman-tanaman yang bisa menimbulkan bau. Tapi bukan kemudian terus didiamkan loh. Tapi itu tanaman itu sering digoyang-goyang biar aromanya muncul. Atau pandan diiris-iris kecil-kecil jadi kering. Pandan itu semakin kering dia akan semakin menimbulkan aroma. Jadi seperti ruangan ini mungkin di sini nanti bisa diparingi mangkok yang estetik gitu ya. Lalu di dalamnya diparingi pandan dan serai yang sudah dirajang tipis-tipis sampai kering pun dia akan menimbulkan aroma yang wangi dan itu tidak disukai nyamuk. Oh gitu. Itu akan lebih efektif ya. Lebih aman untuk kita daripada nyumut obat nyamuk ya. Nyumut obat nyamuk. Waduh itu tambah pelepok ya asapnya. Iya. Jadi hal yang paling bisa dilakukan, hal yang paling mudah dilakukan adalah hal yang terdekat dengan kita, yaitu gantung pakaian dihindari, dilempit wae di toko jero. Malah lali nek durung dikumbah. Ya dipisahkan ya. Dipisahkan dari yang bersih. Jadi sekecil apapun genangan, entah itu dari sisa air mineral atau plastik yang kemudian terbuang tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan genangan, berpotensi sekali untuk bisa ditinggali, diendoki atau tempat nyamuk tersebut bertelur dan itu berbahaya. Bahkan survei dari Dinas Kesehatan juga menyebutkan di salah satu sekolah di sana ada plastik yang terbuang ternyata sudah terdapat jentik karena nyamuk ini kategori elit ya Bu. Ya, betul. Bening, bersih malah dia akan masuk di sana. Tentu ada salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni dengan atsiri. Di mana kita bisa mengumpulkan atau merajang atau memotong-motong kecil-kecil barang-barang atau aromaterapi ya dari serai, pandan, bisa juga lavender itu dia ditanam sering digoyang-goyang sehingga aroma-aroma tersebut bisa meminimalisir potensi nyamuk tersebut berkembang biak di tempat kita. Nah, sependek yang saya tahu ya Bu, masyarakat itu kan rodok susah untuk diberi masukan ya. Makanya kita berusaha untuk bisa memberikan edukasi yang paling efektif melalui media ini. Harapannya nanti kalau dipotong shot-shot juga nanti akan banyak sekali edukasi untuk bisa meminimalisir potensi terjadinya perkembangbiakan nyamuk yang mengakibatkan DB karena DB itu sangat medeni. Lah saiki Bu, kenale DB piye Bu? Iki kok loro begini terus kemudian langkah yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat itu Bu. Jadi ini sebetulnya saya kepingin menyamakan persepsi dulu. Jadi WHO, Badan Kesehatan Dunia itu sekarang sudah agak sedikit meninggalkan istilah DHF, Dengue Hemorrhagic Fever. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang namanya dengue. Tulisannya dengue gitu ya, tapi bacanya dengue. Dan nyamuk adalah hewan yang menyebarluaskan. Itu virus itu. Jadi dia menggigit manusia yang sakit, kemudian dia nanti menggigit manusia yang sehat, maka virus
yang terbawa oleh si nyamuk itu akan tertularkan gitu, terbawa. Nah, tetapi ternyata tidak semua infeksi virus dengue ini akan berakhir dengan perdarahan-perdarahan. Maka sekarang mulai ditinggalkan istilah demam berdarah dengue. Kenapa? Karena ketika infeksi dengue itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, virus itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, belum tentu juga perdarahan itu akan muncul, tapi justru tiba-tiba bisa shock. Makanya tadi jenengan sampaikan medeni penyakitnya. Betul. Medeninya itu justru di situ. Maka kemudian sekarang dari WHO itu akan membagi menjadi 3 jenis infeksi dengue. Infeksi dengue tanpa tanda bahaya, kemudian infeksi dengue dengan tanda bahaya, dan severe dengue. Severe dengue itu penyakit dengue yang sudah shock, ke arah shock. Nah, awalannya infeksi dengue tanpa tanda bahaya itu memang ya hanya demam, seperti itu ya. Demam, kemudian biasanya seperti kita sudah kenal lah, demamnya itu kan seperti pelana kuda. Panas tinggi gitu ya, sampai 40, 38,5 gitu. Kemudian nanti itu di hari pertama, kedua, dan ketiga. Nanti di hari ketiga mulai turun. Orang kadang-kadang lena. Turunnya ini tuh dianggap, oh adem. Padahal itu justru yang rawan menjadi shock. Nah, kemudian nanti akan naik lagi. Demamnya itu akan meninggi lagi, dan akhirnya kalau di hari kelima itu nanti akan turun sendiri. Khas untuk DBD itu seperti itu. Ada siklus pelana kudanya demamnya. Nah, pada yang tanpa warning sign, maka tanpa tanda bahaya, demam itu biasanya disertai dengan seperti halnya yang lainnya, penyakit virus, pegel-pegel, pusing ya, nyeri kepala gitu, kemudian nyeri otot, nyeri tulang, sendi, kemudian bisa disertai dengan mual muntah. Nah, ketika mual muntahnya ini sudah masif, muntah terus begitu ya, sampai nggak ada minuman yang bisa masuk, makanan yang nggak bisa masuk, itu sudah mengarah pada tanda bahaya. Tidak selalu disertai dengan perdarahan, apalagi kalau sudah ada perdarahan, maka itu sudah masuk pada infeksi dengue dengan tanda bahaya gitu. Tidak bisa disebutkan dengan fase kedua juga, karena kadang-kadang itu masih fase pertama pun tiba-tiba langsung pada shock, itu juga ada, saking ganasnya virus. Nah, kemudian kalau sudah dengan tanda bahaya seperti itu, jadi mual muntah yang sangat ya, sampai nggak bisa intake masuk apa-apa, makanan minuman nggak bisa masuk sama sekali, orangnya juga sudah mulai lemes, itu sudah masuk pada tanda bahaya. Nah, kalau sudah pada tanda yang severe dengue tadi, yang shock, kalau dulu istilahnya DSS ya, demam shock syndrome itu, ini sudah pada orangnya sudah mulai nggak sadar ya, sudah mulai delirium, sudah mulai nggak sadar, bicaranya sudah mulai urusan umur piro ya Bu? Urusan orang berapa? Sekarang itu orang dewasa juga banyak kok yang terkena juga gitu. Dan tapi kalau orang dewasa itu biasanya disertai dengan penyakit yang lainnya, jadi memperparah situasi itu biasanya. Nah, kemudian biasanya sudah mulai keringat dingin. Keringat dingin itu sudah mulai pada yang severe dengue, sudah parah, itu kondisinya sudah parah gitu. Dan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat saat ini adalah ketika muncul demam, apalagi ditambahi dengan pegel-pegel tadi ya, nyeri kepala, nyeri perut hebat, kemudian tambah ada mual muntahnya, segera periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Puskesmas bisa, dokter praktek mandiri bisa, kemudian ke rumah sakit juga. Kami dari Dinas Kesehatan ini saat ini sudah berupaya menyediakan rapid dengue. Rapid dengue ini untuk mendeteksi awal apakah seseorang ini mengarah pada infeksi dengue apa tidak. Cukup diambil darahnya sedikit, seperti halnya dulu waktu COVID ya, diambil darahnya sedikit, lalu kita teskan gitu, kalau hasilnya positif maka kita harus berpikir ini ke arah dengue. Walaupun belum tentu juga sebetulnya, tapi sebagai kewaspadaan ya. Lalu kita perlakukan pasien itu dengan observasi ketat, karena tadi ini ketika demam itu turun itu bisa jadi terus tanda-tanda ke arah shock gitu. Itu yang kita harapkan masyarakat bisa waspada dan tidak menyepelekan ketika ada demam. Segera periksakan saja. Kalau ternyata hanya batuk pilek biasa, alhamdulillah. Ingatan ya, kita kan lebih baik kita bukan overthinking ya, waspada. Ya. Ketimbang nanti kelewat. Karena kasus-kasus kematian yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu seringkali karena dindende. Itu batuk pilek biasa kok. Ini hanya sakit ngan biasa kok. Demam biasa. Iki wis mudhek, wis midok.
Orang tua kan kadang-kadang kan kalau demamnya sudah turun, nah wes ayam gitu. Padahal itu justru kita harus waspadanya di situ. Dulur ISK ceritanya membuat merinding. Yang jelas DB atau istilah tadi aku ramudeng kalau dengan bahasa asing. Yang jelas WHO telah memetakan demam berdarah itu menjadi 3 dipetakan. Yang pertama adalah tanpa tanda bahaya, yang kedua dengan tanda bahaya, yang ketiga sudah shock. So yang perlu menjadi catatan bahwa dengan tanpa tanda bahaya ini justru menjadi perhatian kita. Jadi ketika kemudian ada dugaan penyakit demam, kemudian pelana kuda, maksudnya pelana kuda itu naik, kemudian turun, kemudian ketok baik-baik saja, kemudian akan berpotensi naik kembali. Ini dulu. Nah itu kita perlu waspadai, dan dari pihak Dinas Kesehatan sudah ada upaya, salah satunya adalah rapid. Penyediaan rapidnya. Neng di Bu itu. Di rumah sakit ada, di puskesmas juga ada. Nah, ngene apotek-apotek kan dicetik dhewe ra iso. Bisa, enggak boleh. Itu kan interpretasinya harus kita sesuaikan dengan gejala klinis yang menyertai ya. Khawatirnya keliru nanti kalau hanya sekedar cerit gitu aja. Nah, itu. Yang jelas untuk rapid adalah upaya untuk mengantisipasi atau membaca situasi agar supaya kita bisa melakukan proses antisipasi atau proses pelayanan kesehatan lanjutan. Yang paling penting utama adalah bahwa ketika kita sudah beranjak ada situasi di mana ada ada demam, ini segera bisa dilakukan pengobatan melalui fasilitas kesehatan yang sudah tersedia, baik dokter praktek, puskesmas, atau rumah sakit, atau di mana saja yang akan membantu untuk memberikan deteksi terhadap potensi yang kemungkinan bisa terjadi. Gitu, Bu Dokter. Mungkin bisa jenengan berikan kesimpulan, Bu. Aku nyimpulnya tidak salah aku. Ya, demam berdarah denggi itu, infeksi denggi itu merupakan penyakit yang perlu kita waspadai bersama dan merupakan penyakit berbasis lingkungan. Ketika lingkungan kita sehat, insya Allah kita akan terhindar dari infeksi denggi. Dan kita perlu waspada ketika ada demam, segera periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ya, terima kasih waktunya, Bu Dokter dari Dinas Kesehatan. Semoga kita semuanya terlindung dari segala macam penyakit. Sehat selalu, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.